keberadaan orang Cina di Indonesia memang tidak bisa dipungkiri membawa pengaruh besar terhadap jalannya perekonomian nasional. Tidak sedikit contoh orang-orang keturunan Tionghoa yang hidup sukses di sekitar kita. Karena itu, banyak orang yang penasaran apa rahasia orang Cina supaya bisa sukses. Berdasarkan penilaian tahunan dan aset yang diterbitkan oleh majalah Forbes, pada tahun 2022 saja, Cina tercatat memiliki 607 miliuner, menjadi yang kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kebanyakan miliarder Cina lebih memilih berbisnis daripada bekerja di sebuah perusahaan. Seperti misalnya pendiri perusahaan jarum yang berdarah Tionghoa, Robert Budi Hartono. Dia pernah tercatat sebagai orang terkaya ke-146 di dunia dan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Melansir dari berbagai sumber, mereka memiliki beberapa kunci rahasia kesuksesan yang bisa untuk kita jadikan pedoman. Berikut 10 rahasia kunci sukses orang Cina. Kerja keras. Pada umumnya, sebagian besar orang keturunan Tionghoa pasti sudah terlatih untuk kerja keras sejak dini. Oleh karena itu, di saat ingin mendapatkan sesuatu, mereka sama sekali tidak pernah perhitungan. Hal tersebut juga pernah disampaikan oleh An Wan Seng dalam pepatahnya. Jika ingin lebih berhasil dari orang lain, kita tidak punya pilihan kecuali bekerja dengan lebih keras dan rajin. Jadi jangan heran kalau kita sering melihat mereka sudah buka toko sepagi mungkin dan baru tutup di saat larut malam. Dan sifat kerja keras inilah yang patut untuk kita tiru. Tetapi tetap jangan lupa untuk beristirahat yang cukup. Bersifat ekonomis dan hemat, mungkin masih banyak yang belum tahu kalau beberapa orang Cina memiliki prinsip lebih baik hemat dibandingkan boros dengan hal-hal yang tidak penting. Prinsip ini sebenarnya juga telah disebutkan dalam pepatah Confucius yang berbunyi, "Dia yang tidak bersikap ekonomis pada akhirnya pasti akan menderita." Oleh karena itu, sebagian dari mereka lebih memilih belanja menggunakan uang tunai daripada menggunakan kartu kredit atau cicilan. Selain itu, mereka juga menunda membeli keinginannya apabila uang yang dimiliki belum cukup. Tidak hanya itu saja, kebanyakan mereka memiliki prinsip untuk menyisihkan 70% dari penghasilannya buat ditabung maupun investasi. Kemudian, sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tawar-menawar ternyata menjadi salah satu kunci sukses orang Cina dalam berbisnis, khususnya dalam berdagang. Mereka selalu memperlakukan para pelanggannya dengan sangat baik dan menganggap kalau pelanggan adalah raja. Hal tersebut rupanya juga pernah disampaikan oleh An Wan Seng dalam pepatah lainnya yang isinya sebagai berikut. Pedagang tidak boleh terlalu kaku, namun sebaliknya, mereka perlu memperbolehkan proses tawar-menawar. Itulah sebabnya kita biasa melihat pedagang Tionghoa sangat aktif mengajak para pelanggannya untuk berinteraksi. Hal tersebut dilakukan supaya proses tawar-menawar jadi lancar sehingga tetap mendapat keuntungan. Selain poin yang sudah disebutkan sebelumnya, kunci sukses orang Cina lainnya adalah mereka menganut prinsip harus bersikap ramah kepada siapa saja. Sebagaimana yang disampaikan dalam pepatah berikut ini, orang yang tidak bisa tersenyum dilarang membuka toko. Untuk seseorang yang terjun ke dunia dagang, mereka diharuskan untuk bersikap ramah kepada pelanggannya. Karena kalau tidak, jangan harap toko mereka akan laris manis. Sebab, faktor kesuksesan sebuah usaha juga dilihat dari pelayanan yang diberikan. Coba kita perhatikan beberapa toko milik orang Tionghoa, mereka biasanya akan bersikap ramah kepada pelanggannya dengan mengajak interaksi atau sebagainya. Kunci sukses orang Tionghoa berikutnya adalah disiplin dan teliti. Salah satu peribahasa Cina yang terkenal menyebutkan,
menyimpang seinci, rugi 1000 batu. Maksudnya adalah, kebanyakan orang berdarah Tionghoa sangat mengutamakan catatan pemasukan dan pengeluaran dengan baik. Dengan begitu, mereka bisa memperhitungkan seperti apa bisnis ke depannya. Jadi tidak akan ada pengeluaran siluman yang sering tidak disadari hanya karena keteledoran. Maka dari itu, bijaksanalah dalam mengatur keuangan agar bisnis tetap untung. Jangan cemas harapan yang belum tiba, jangan sia-sia menyesali apa yang sudah lalu. Dalam ungkapan tersebut menunjukkan bahwa bukan berarti orang Cina tidak pernah gagal, mereka pun sama seperti kita yang bisa mengalami kegagalan dan harap-harap cemas. Meski begitu, mereka tidak akan menyesalinya secara berlarut-larut sebagaimana yang diajarkan oleh prinsip ini. Selain itu, prinsip ini juga mengajarkan agar tidak terlalu cemas dengan beberapa harapan yang belum terwujud. Ketimbang overthinking yang tidak jelas, lebih baik bekerja keras untuk mewujudkannya. Hal tersebut ternyata juga pernah dialami oleh konglomerat pemilik PT Jarum dan Sido Muncul yang pernah mengalami kebangkrutan beberapa tahun silam. Namun, berkat kegigihannya, ia berhasil bangkit dari kegagalan dalam berbisnis. Keberhasilan terbesar kita bukanlah karena kita tidak pernah gagal, tetapi bagaimana kita bangkit setiap kali mengalami kegagalan. Seperti yang disampaikan oleh Konfusius ini, daripada menangisi kegagalan secara berlarut-larut, alangkah lebih baik dan bijaksana jika kita tetap berusaha untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Dan sifat tidak takut gagal inilah yang dimiliki oleh sebagian besar orang sukses keturunan Tionghoa. Berfikirlah untuk 3 keturunan. Mungkin banyak yang belum tahu kalau kunci sukses orang Cina adalah menerapkan pepatah di atas dalam kehidupan sehari-hari. Pepatah tersebut mengajarkan bahwa kesuksesan itu tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk keturunan berikutnya. Lantaran menerapkan prinsip ini, tak heran mereka tidak mudah puas dengan pencapaiannya yang sudah berhasil diraih. Mereka akan terus berusaha dan berpikir, apakah pencapaiannya tersebut sudah cukup untuk keturunan selanjutnya atau tidak. Oleh karena itu, banyak orang Tionghoa yang sukses turun-temurun karena mereka selalu memiliki warisan untuk generasi berikutnya. Contoh saja keluarga konglomerat Hartono selaku pemilik Jarum, pendiri Lipo Group Riyadi, dan Harry Tano selaku pemilik MNC Group. Kebanyakan orang Tionghoa memiliki sifat yang tidak mau berpangku tangan, memberi, dan berharap kepada orang lain untuk memberi. Mereka telah diajarkan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini dari masih kecil. Dengan begitu, mereka lebih suka berusaha dengan keringat sendiri daripada mengandalkan orang lain. Seperti yang disebutkan dalam pepatah Cina berikut ini, kalau mau makan tinggal membuka mulut, mau berpakaian tinggal mengulurkan tangan saja. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali, mempraktikkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Pepatah klasik Tionghoa di atas mengajarkan bahwa pengalaman adalah guru terbaik yang pernah ada. Maksudnya adalah, setinggi apapun pendidikan yang ditempuh seseorang, tidak akan ada gunanya jika tidak bisa diterapkan di dunia nyata. Di dunia bisnis, belajar dari kegagalan jauh lebih penting daripada teori saja, sehingga kita dapat mengevaluasi mana saja yang kurang dan perlu diperbaiki dari usaha sebelumnya. Nah, itulah sederet rahasia sukses orang Cina yang bisa kita terapkan. Semoga bermanfaat.